Putin dia menjalankan Rusia seperti kepala keluarga kejahatan, memenuhi negeri dengan kematian penuh kekerasan, penyakit misterius, dan bunuh diri yang mencurigakan. Rusia bermain curang. Putin tahu dia sedang kalah. Perang yang dulu dijanjikan Putin selesai dalam seminggu kini hampir 4 tahun berjalan. Itulah mengapa dia menghabiskan jutaan untuk pembunuh bayaran demi menyingkirkan tokoh terbaik Ukraina, terutama pejabat tinggi. Pagi 10 Juli, pembunuh bertopeng mendekati Kolonel Ivan Voronich di luar gedungnya dan menembaknya 5 kali dengan pistol bersilencer, menewaskan perwira 48 tahun itu. Sekejap saja, pembunuh itu kemudian melarikan diri dengan sepeda, meninggalkan para saksi dalam keadaan terkejut. Satuan Berantas Umum segera memulai perburuan nasional dalam hitungan jam. Rekaman pengawasan dan komunikasi yang disadap membawa mereka pada 2 tersangka asing, yang keduanya diidentifikasi oleh Satuan Berantas Umum sebagai agen Rusia. Para pembunuh itu memiliki pengetahuan yang tepat tentang alamat rumah Voronich, pergerakan sehari-harinya, bahkan arsitektur internal kediamannya. Detail yang mendalam menunjukkan adanya pengawasan dan infiltrasi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia, sehingga Kepala Satuan Berantas Umum langsung mengawasi operasi khusus untuk menemukan kelompok pembunuh asing itu. Perburuan berakhir 3 hari kemudian lewat baku tembak sengit. Pada 13 Juli, pasukan Satuan Berantas Umum menggerebek persembunyian di Kiev dan menewaskan 2 tersangka setelah baku tembak. Satuan Berantas Umum merilis rekaman 2 jenazah yang sudah dilumpuhkan di lantai. Namun kehilangan Voronich tetap menjadi pukulan berat bagi Ukraina. Lahir di Ukraina Soviet, ia tumbuh di masa ketika loyalitas pada Kiev belum tentu ada. Dia masuk Satuan Berantas Umum pada 1997 lama sebelum perang terasa seperti mimpi buruk. Dalam artikel obituari, rekannya menyebut Voronich pria yang melawan musuh sejak 2014 dan pelopor arah di dinas itu. Sekarang, hal itu menimbulkan banyak masalah bagi Rusia. Voronich adalah otak di balik misi sabotase paling berani Ukraina, mengatur serangan depot pasokan, merekrut informan penting, serta mengordinasikan penyerbuan nekat 2024 ke wilayah Kursk, Rusia. Serangan ini membuat perang Rusia mundur setahun dan menjadi aib yang tak akan dilupakan Moskow selama puluhan tahun. Saat perang dimulai, Kiev dikepung dan nasib Ukraina terancam. Tim Voronich lah yang dengan hati-hati membentuk sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah yang diduduki, memungkinkan informasi mengalir kembali ke komando Ukraina, bahkan dari balik garis musuh. Agen-agen tersebut menjadi mata dan telinga pasukan Ukraina, mengidentifikasi posisi penting Rusia, dan memungkinkan serangan presisi yang mengurangi korban jiwa Rusia. Dengan bimbingannya, pasukan khusus Ukraina berhasil menyusup ke pusat logistik Rusia dan membakar amunisi yang menghambat kemajuan Moskow selama berminggu-minggu. Bagi intelijen Rusia, Voronich hanyalah ancaman yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Bagi Putin, menghabiskan jutaan demi membunuh otak Satuan Berantas Umum kini jadi strategi utamanya. Dia tahu bahwa pertempuran langsung berarti mengorbankan ribuan pasukan setiap harinya. Pasukan yang tak mampu lagi Rusia korbankan, apalagi setelah hampir 4 tahun melelahkan. Namun, semua kebrutalan ini bukan hal baru. Rusia selalu menjalankan perang bayangan yang kotor. Kremlin dan sebelumnya KGB Soviet telah lama menggunakan pembunuhan untuk membungkam musuh, mempertahankan kekuasaan, dan menebar ketakutan ke luar negeri. Di bawah Vladimir Putin, mantan perwira KGB yang naik dengan cepat melalui jajaran lembaga penerusnya, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, metode-metode ini menjadi semakin agresif dan semakin kejam. Sejak Putin memimpin pada 1999, banyak kritikus, pembelot, dan pengusaha berpengaruh di Rusia meninggal mendadak dan misterius. Seringkali lewat racun langka, bunuh diri rekayasa, atau eksekusi kejam di siang hari. Salah satu pembunuhan terkenal di bawah rezim Putin adalah pembunuhan Alexander Litvinenko, mantan perwira Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Litvinenko, kritikus vokal Kremlin, melarikan diri dari Rusia pada 2000 dan mencari suaka di Inggris, menjadi penentang Putin paling vokal di luar negeri. Tuduhan rinci terhadap Kremlin, mulai dari korupsi, hubungan dengan kejahatan terorganisir,
hingga laboratorium racun rahasia Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, warisan KGB Soviet, menjadikannya target utama. November 2006, polonium-210 isotop langka dan sangat radioaktif dimasukkan ke teh Litvinenko di Hotel London. Litvinenko meninggal perlahan dan menyakitkan selama 3 minggu karena organ dalamnya hancur. Penyelidikan Inggris yang dilakukan setelahnya menetapkan 2 agen Rusia sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab dan menyimpulkan bahwa tindakan mereka kemungkinan besar disetujui oleh Presiden Putin sendiri. Litvinenko pernah memperingatkan soal laboratorium racun yang diwarisi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dari KGB dan memperingatkan dunia bahwa racun itu akan digunakan pada musuh Rusia. Ironisnya, dia justru menjadi korban terkenal dari peringatan keras yang pernah disampaikannya. Pembunuhan ini mengejutkan dunia, tidak hanya karena kejam, tapi juga menunjukkan Kremlin bersedia memakai zat nuklir di luar negeri untuk menakuti musuh. Namun, Litvinenko bukanlah target terakhir. Pada tahun 2018 dunia kembali dikejutkan ketika Sergei Skripal, mantan agen ganda Rusia, dan putrinya Yulia diracuni di Salisbury, Inggris dengan agen saraf. Novichok adalah kelas senjata kimia era Soviet yang secara khusus dirancang untuk menghindari deteksi senjata kimia internasional. Zat ini secara brutal menyerang sistem saraf pusat. Skripal dan putrinya hampir tidak selamat setelah berminggu-minggu dalam kondisi kritis. Serangan itu memicu reaksi internasional luar biasa terhadap Moskwa. Kali ini lagi, otoritas Inggris mengidentifikasi 2 agen intelijen militer Rusia, Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie, sebagai pelakunya. Tak lama kemudian, 23 diplomat Rusia lainnya yang diidentifikasi sebagai petugas intelijen yang tidak diumumkan diusir. Lebih dari 20 negara sekutu seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Kanada segera mengikuti bersama-sama mengusir lebih dari 150 diplomat Rusia, menandai pengusiran diplomatik terkoordinasi terbesar sejak masa-masa tergelap Perang Dingin. Penggunaan senjata kimia oleh Putin belum berhenti. Pada 2020, Alexei Navalny, pemimpin oposisi dan aktivis anti korupsi Rusia, diracuni Novichok saat terbang dari Tomsk ke Moskow. Intervensi medis cepat dan evakuasi ke Jerman menyelamatkan nyawanya. Penyelidikan Bellingcat dan media lain mengungkap tim pembunuh 8 agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti di balik upaya itu. Navalny berhasil menipu salah satu calon pembunuhnya agar mengaku lewat telepon mengungkap teror yang disponsori negara. Keberanian Navalny kembali ke Rusia akhirnya membuatnya ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 2024, setelah bertahun-tahun diabaikan dengan sengaja, diisolasi secara kejam, dan mengalami penyiksaan di koloni hukuman Arktik yang brutal, Navalny meninggal di balik jeruji besi dalam keadaan yang misterius. Para jurnalis juga sering menjadi sasaran para pembunuh bayangan Kremlin. Anna Politkovska, seorang jurnalis investigasi yang tak kenal takut dan telah mendokumentasikan secara rinci kekejaman serta pelanggaran hak asasi manusia Rusia di Chechnya, ditembak mati dari jarak dekat di lift gedung apartemennya di Moskow pada 7 Oktober 2006. Kebetulan itu hari ulang tahun Putin. Laporan tersebut mempermalukan otoritas Rusia dan mengancam membongkar korupsi tingkat tinggi. Meskipun para pembunuh bayaran akhirnya ditangkap dan dihukum, dalang di balik pembunuhan itu belum pernah sepenuhnya terungkap. Meninggalkan luka di hati nurani Rusia dan memberi pesan buruk pada media di sana. Mengungkap kejahatan Putin bisa sangat mematikan. Setiap tahun, pembunuhan itu semakin menguatkan persepsi bahwa ketidaksetiaan atau kebenaran yang tak menyenangkan di Rusia Putin bisa berujung hukuman mati. Dan di balik hampir semua operasi gelap ini berdiri satu organisasi yang beroperasi dalam bayang-bayang Dinas Keamanan Federal yang lebih dikenal sebagai Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, resmi berdiri 12 April 1995. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mewarisi tradisi kejam dari KGB era Soviet dan akhirnya menjadi alat Putin yang paling ditakuti dan efektif untuk membungkam oposisi. Setelah runtuhnya era Soviet tahun 1991 KGB yang pernah sangat berkuasa dan ditakuti karena spionase, pembunuhan, serta penindasan dibubarkan. Rusia pernah bereksperimen dengan organisasi penerus
bernama Dinas Kontraintelijen Federal atau Dinas Kontraintelijen Federal setelah menjadi beberapa lembaga lebih kecil. Pada 1995, Presiden Boris Yeltsin menyadari lembaga itu perlu direstrukturisasi untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengembalikan kendali atas keamanan dalam negeri. Jadi, pada tanggal 12 April 1995, Dinas Kontraintelijen Federal berkembang menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Dinas Keamanan Federal atau Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Mewarisi infrastruktur KGB dan ribuan agen berpengalaman yang terlatih dalam spionase, pengawasan, serta perang psikologis era Soviet. Tidak seperti Badan Intelijen dan Keamanan Barat yang fokus pada ancaman eksternal, kontraterorisme, kejahatan terorganisir, dan keamanan siber, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti lebih ditujukan untuk mengontrol politik dalam negeri dan menjaga stabilitas rezim. Mandatnya berkembang melampaui operasi keamanan tradisional dan sangat tertanam dalam politik Rusia. Di bawah Vladimir Putin, mantan agen KGB, loyalitas adalah harga mati. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dengan cepat berubah menjadi alat pribadi Putin, dengan kejam menegakkan keseragaman politik, dan menetralkan lawan melalui pengawasan, pemerasan, intimidasi, dan pembunuhan terarah. Kenaikan Putin ke kekuasaan makin mengubah Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Sejak menjadi presiden pada 1999 lembaga, itu mendapat otoritas lebih besar dan pengaruhnya meluas ke seluruh aspek masyarakat Rusia, termasuk politik, bisnis, media, dan peradilan. Loyalitas pada rezim Putin dianggap paling utama, sedangkan perbedaan pendapat dianggap pengkhianatan. Para lawan Putin diawasi selama 24 jam sehari dan terus-menerus dilecehkan, ditangkap, dan beberapa bahkan menghilang secara misterius. Sejak Rusia mulai kalah melawan Ukraina pada 2022, misi utama Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti meluas ke luar Rusia. Tujuannya sekarang tidak lain adalah melumpuhkan Ukraina dari dalam keluar. Dan satu-satunya cara yang mereka tahu untuk melakukan ini adalah melalui pembunuhan dan kampanye sabotase. Sejak awal 2023, otoritas Ukraina mencatat lonjakan aksi teror dan serangan acak di belakang garis depan. Pembakaran kantor perekrutan militer, sabotase infrastruktur penting, hingga pengeboman kecil di kantor pos dan fasilitas umum. Pada awalnya, serangan-serangan ini tampak acak, tetapi penyelidikan lebih mendalam oleh Satuan Berantas Umum segera mengungkap bahwa agen intelijen Rusia merekrut warga lokal melalui saluran telegram anonim. Saluran ini menawarkan pembayaran tunai cepat pada anak muda Ukraina yang putus asa dan siap melakukan kejahatan sepele. Seringkali tugas itu ternyata lebih berbahaya dari yang diiklankan. Contohnya kasus Oleg, pemuda 19 tahun. Oleg langsung menyetujui iklan kerja online yang menawarkan $1.000 hanya untuk menyemprot grafiti di dinding kantor polisi. Putus asa mencari uang di tengah ekonomi Ukraina yang terpuruk karena perang, saat membuka tas mencurigakan yang dibawanya, dia tidak menemukan cat semprot, melainkan bom rakitan sederhana berisi paku dan baut. Cukup untuk menyebabkan banyak korban jiwa. Menyadari bahwa dia telah ditipu untuk terlibat dalam rencana teror, Oleg segera memberitahu pihak berwenang tepat pada waktunya. Kasus serupa telah muncul di berbagai kota. Satuan Berantas Umum menyebut aksi sabotase kecil yang tampak acak ini punya tujuan strategis penting. Aksi ini menguras perhatian dan sumber daya pasukan keamanan Ukraina, menciptakan kerentanan yang memudahkan operasi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti berprofil tinggi dijalankan. Pengendali Rusia awalnya menuntut kejahatan kecil seperti pembakaran atau vandalisme dari para perekrut, lalu perlahan meningkatkan tuntutannya. Jika individu yang direkrut ragu, para pengendali segera meninggalkan janji pembayaran dan beralih ke pemerasan, sering memakai foto, komunikasi, atau informasi pribadi yang diretas. Selain itu, para pengendali akan menginstruksikan para perekrut untuk merekam video diri mereka sendiri saat melakukan tindakan tersebut. Video ini lalu dibagikan secara strategis di berbagai media sosial pro-Rusia, memperkuat narasi palsu bahwa warga Ukraina makin putus asa, kecewa, dan memberontak pada pemerintah mereka. Propaganda yang dirancang hati-hati ini bertujuan memanipulasi persepsi publik dan mencuci otak audiens rentan dengan narasi meyakinkan namun palsu. Juru bicara Satuan Berantas Umum menyatakan otoritas Ukraina menahan lebih dari 700 orang pada 2024 terkait sabotase, terorisme,
atau kerjasama dengan intelijen musuh. Yang mengkhawatirkan, banyak dari mereka remaja yang dieksploitasi karena naif dan rentan secara ekonomi. Gadis 11 tahun dari Odessa yang diidentifikasi Dinas Keamanan Ukraina dimanipulasi Rusia untuk melakukan tindakan di luar pemahamannya. Sementara aksi sabotase dan gangguan kecil yang tersebar ini terus menyita perhatian Ukraina, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih berani. Pada Mei 2024, intelijen Rusia berhasil merekrut seorang kolonel Ukraina berpangkat tinggi dari pengawal pribadi Presiden Volodymyr Zelensky. Rincian, ia diminta mengidentifikasi seseorang di lingkaran kepercayaan Zelensky yang bisa dibujuk atau dipaksa menculik atau membunuh pemimpin Ukraina itu. Konspirasi berbahaya ini dirancang untuk menimbulkan kerusakan besar, menargetkan Zelensky dan pejabat keamanan tertinggi Ukraina. Para konspirator dengan cermat mempersiapkan serangan secara bersamaan, berencana menggunakan drone yang dipenuhi bahan peledak dan rudal berpemandu presisi untuk menyerang rumah para pejabat intelijen tertinggi Zelensky, Kepala Intelijen Militer Ukraina, dan Kepala Satuan Berantas Umum. Bahan peledak, drone, dan senjata disembunyikan di berbagai lokasi di Kiev, siap digunakan kapan saja. Serangan ini dirancang sebagai hadiah, waktunya bertepatan dengan pelantikan Vladimir Putin. Agen kontra-intelijen Ukraina berhasil menggagalkan konspirasi itu beberapa minggu sebelum rencana dijalankan. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, meskipun memiliki sumber daya yang melimpah dan taktik yang tanpa henti, menghadapi lawan yang lebih mampu dan lebih bertekad daripada yang mungkin mereka perkirakan. Dinas Keamanan Ukraina atau Satuan Berantas Umum berasal dari sisa cabang KGB Ukraina era Soviet tahun 1991. Satuan Berantas Umum berkembang pesat selama beberapa dekade, mengalihkan fokusnya dari kontrol gaya Soviet yang keras menjadi badan intelijen modern, unggul dalam kontraspionase, operasi siber, dan penanggulangan terorisme yang terarah. Pada saat Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Satuan Berantas Umum telah berubah menjadi layanan yang sangat profesional, terlatih dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi agresi Rusia di Crimea dan Donbas. Tidak seperti Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang hanya melayani Putin dan oligarki, Satuan Berantas Umum punya misi jelas melindungi kedaulatan dan negara Ukraina. Para perwiranya patriotik, didorong bukan oleh takut atau imbalan politik, melainkan ancaman eksistensial Ukraina. Ketika perang bayangan dan pembunuhan Rusia meningkat setelah invasi skala penuh, Satuan Berantas Umum beralih ke teknik pengumpulan intelijen yang canggih dan merekrut jaringan informan di dalam wilayah yang diduduki Rusia. Kemampuan mereka untuk menggagalkan sabotase Rusia, rencana pembunuhan, dan aktivitas mata-mata menjadi legendaris di kalangan intelijen. Badan tersebut juga bekerja sama secara luas dengan penasihat NATO, CIA, dan Military Intelligence. 6. Menyempurnakan serta meningkatkan teknik dan kemampuan operasional mereka yang sudah tangguh. Kemitraan erat ini memungkinkan Satuan Berantas Umum untuk mengakses alat intelijen canggih, metode pelatihan modern, dan wawasan strategis yang penting. Beberapa bulan lalu, Satuan Berantas Umum mengumumkan berhasil menggagalkan 2 upaya pembunuhan terhadap jurnalis dan komentator terkemuka Dmytro Gordon. Rencana ini diatur jaringan yang dipimpin mantan anggota parlemen Ukraina pro-Rusia. Kelompok ini berencana menanam bom di dekat mobil Gordon atau menyerang rumahnya dengan rudal. Secara bersamaan, kelompok pembunuh lain telah dijanjikan sejumlah besar uang sebesar $40.000 oleh pihak Rusia untuk mengeksekusi Gordon dengan tembakan senjata api. Untungnya, pasukan keamanan Ukraina berhasil membongkar jaringan ini tepat waktu. Namun faktanya tetap, Rusia tidak hanya menargetkan tentara, petugas intelijen, atau tokoh politik saja. Mereka mengejar siapa saja yang tidak disukai Putin, tidak peduli seberapa sipil atau tampaknya tidak berbahaya peran mereka. Yang mengkhawatirkan, frekuensi dan intensitas upaya pembunuhan semacam itu terus meningkat. Pada Agustus ini, anggota parlemen Ukraina dan mantan ketua parlemen dibunuh secara brutal di luar rumahnya. Dia memimpin demonstrasi pro-Eropa 2013-2014 yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovych. Rusia lalu memakai hal itu sebagai alasan merebut Crimea
dan memulai invasi ke Ukraina yang awalnya tersembunyi, kini jadi serangan besar-besaran. Sebagai nasionalis dan kritikus Moskow, ia telah lama jadi perhatian Rusia. Pada 30 Agustus, pria menyamar kurir mendekatinya di depan rumahnya di Lviv. Dia menyerahkan sebuah paket kepadanya, lalu mengeluarkan pistol, menembak beberapa kali. Dia ambruk dan meninggal hampir seketika. Meskipun penyerangnya melarikan diri, penegak hukum Ukraina berhasil menangkapnya tak lama setelah itu. Anda mungkin akan terkejut mengetahui alasan si pembunuh melakukannya. Menurut aparat penegak hukum, tersangka pembunuh tersebut adalah seorang ayah yang sedang berduka. Atasan Rusianya berjanji membantunya mencari jenazah putranya yang hilang saat bertempur melawan Rusia di Ukraina Timur. Ini menunjukkan bagaimana Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti secara sinis memanfaatkan keputusasaan, kemiskinan, serta kesedihan dan tragedi pribadi para perekrut. Orang-orang membanjiri media sosial untuk mengungkapkan kesedihan, kemarahan, dan menuntut tindakan cepat dari Satuan Berantas Umum. Namun, harus diakui, Satuan Berantas Umum sudah memainkan peran penting dalam ketahanan luar biasa Ukraina. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa negara tersebut mampu bertahan begitu lama terhadap agresi tanpa henti dari Rusia. Dan karena Rusia sudah melancarkan perang bayangan di dalam Ukraina, Satuan Berantas Umum dan intelijen militer Ukraina tentu saja telah merespons dengan cara yang sama. Sejak invasi besar, pada 2022 terjadi lebih dari 150 upaya atau pembunuhan terarah yang melibatkan kedua negara. Seperti rekan Rusia, agen Ukraina juga melancarkan serangan drone, sabotase, dan penyusupan ke wilayah musuh. Namun mereka melakukannya dengan presisi, dampak, dan efektivitas lebih tinggi. Berbeda dengan upaya Rusia yang kerap kacau dan terburu-buru, operasi intelijen Ukraina sangat terencana, terarah, dan sering sukses, konsisten menghantam mesin perang Rusia. Contohnya, pengeboman mobil Agustus 2022 di Moskow menewaskan Daria Dugina, komentator nasionalis, dan putri Alexander Dugin, arsitek ideologi ambisi imperial Rusia. Dugina adalah pendukung vokal invasi, aktif mempromosikan perang, dan menyebarkan propaganda pro-Kremlin di media Rusia. Kematian mendadaknya mengejutkan kalangan elit Rusia, menunjukkan kemampuan dan kemauan Ukraina yang semakin besar untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia dan menargetkan propagandis sipil berpengaruh yang secara langsung terkait dengan upaya perang Kremlin. Setelah pembunuhan ini, intelijen Ukraina sempat menghentikan serangan rahasia di Rusia, diduga agar tidak memicu kekhawatiran eskalasi dari Sekutu Barat. Setelah beberapa upaya pembunuhan profil tinggi oleh Rusia, termasuk pembunuhan seorang ahli strategi militer Ukraina pada Januari 2023, keraguan Ukraina pun segera hilang. Operasi Ukraina kembali agresif, kini menggeser strategi dari tokoh media ke target militer dan intelijen langsung. Perwira tinggi Rusia, komandan unit khusus, perlengkapan militer, dan infrastruktur logistik penting dengan cepat menjadi sasaran utama Ukraina. Mei 2023, drone Ukraina menyerang depot bahan bakar utama di Bryansk dekat perbatasan, menghancurkan lebih dari 40.000 ton bahan bakar untuk suplai. Unit lapis baja Rusia dikerahkan di sekitar Kharkiv dan Donetsk. Operasi ini menghasilkan asap tebal yang terlihat jauh, mengganggu logistik Rusia, dan sementara melumpuhkan tank serta kendaraan lapis baja di garis depan penting. 2 bulan kemudian, Juli 2023, drone Ukraina menyerang persimpangan rel kereta militer dekat Belgorod di Rusia dengan presisi. Penghancuran depot tersebut memicu ledakan sekunder besar-besaran, menghancurkan ribuan peluru artileri yang disimpan dan beberapa kereta yang syarat amunisi, secara dramatis memperlambat kemampuan ofensif Rusia di wilayah Kharkiv selama berminggu-minggu. Pada 2024, Ukraina melakukan puluhan serangan serupa di dalam Rusia. Tiap serangan makin berani dan merusak. Frekuensi dan dampak operasi ini memaksa intelijen Rusia, termasuk Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, memfokuskan sumber daya untuk melindungi aset strategis di dalam negeri, bukan lagi menjalankan operasi rahasia agresif ke Ukraina. Setelah itu, Ukraina meningkatkan eskalasi dengan meluncurkan pembunuhan terarah yang terkenal. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Desember 2024 di ibu kota Moskwa, sebuah skuter listrik yang diparkir di dekat sebuah kafe meledak,
menewaskan Letnan Jenderal Igor Karelinov dan ajudannya. Kalililov memimpin pasukan pertahanan nuklir, kimia, dan biologi Rusia. Cabang khusus militer Rusia yang bertugas mempersiapkan dan melindungi pasukan dari senjata pemusnah massal. Di bawah kepemimpinannya, unit ini mengelola persediaan strategis, melatih personel untuk perang kimia, serta mengawasi laboratorium bahan berbahaya. Menurut laporan intelijen yang kredibel dan tuduhan Ukraina, Karenidov mengawasi penggunaan rahasia agen kimia, termasuk gas pengendali massa yang dicampur zat aditif beracun saat pertempuran di garis depan. Zat-zat ini dilarang digunakan di medan perang menurut konvensi senjata kimia yang telah ditandatangani Rusia. Penyelidikan independen oleh intelijen Ukraina dan kelompok pemantau internasional mendokumentasikan beberapa kasus tentara Ukraina mengalami gejala pernapasan parah, kebutaan, dan cedera berat sesuai dengan paparan bahan kimia, terutama di dekat wilayah yang diperebutkan di Donbas dan Zaporizhia. Sampel yang dikumpulkan dari medan perang dilaporkan mengandung iritan kimia yang dikombinasikan dengan agen saraf yang dirancang untuk melumpuhkan dan melemahkan semangat para pembela Ukraina. Seminggu sebelumnya, Insinyur Mikhail Shatsky, pengembang sistem pemandu drone tempur dan rudal presisi Rusia, ditembak mati di Saint Petersburg. Keahlian Shatsky meningkatkan akurasi dan keandalan drone kamikaze Shahid Rusia yang kerap menyerang infrastruktur sipil Ukraina. Pada bulan April 2025, sebuah bom mobil yang ditempatkan dengan hati-hati meledak dan menewaskan seorang insinyur pertahanan senior, dikenal publik sebagai Anton Zemin, ahli teknologi propulsi rudal hipersonik penting untuk pengembangan rudal Kinzhal generasi berikutnya Rusia. Bahkan Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, wakil kepala operasi dan staf umum Rusia, dibunuh dengan bom mobil yang ditargetkan di Moskow. Semua ini hanya contoh kecil dari banyak operasi serupa. Anda paham maksudnya, pembunuhan ini berisiko tinggi tapi berhadiah besar. Mereka mengganggu strategi Rusia dan memberi pesan bahwa tak ada tempat aman di dalam perbatasan Rusia. Selain pembunuhan terarah, Ukraina kini lebih fokus pada operasi drone dan rudal. Secara sistematis menargetkan infrastruktur penting di dalam Rusia. Awal Maret 2024, drone Ukraina menyerang terminal ekspor minyak Ust-Luga, terminal terbesar Rusia di Laut Baltik. Fasilitas yang mengekspor hampir 2 juta barel minyak mentah per hari itu rusak parah, menyebabkan ekspor minyak terhenti lebih dari 2 minggu. Menurut perkiraan industri, gangguan ini saja menyebabkan kerugian lebih dari 12 miliar dolar. Pada Juni 2024, drone Angkatan Laut Ukraina menyerang kilang Primorsk. Fasilitas ini memproses hingga 30.000 barel minyak mentah per hari. Serangan itu merusak peralatan penyulingan, menghentikan produksi hampir sebulan, dan memaksa Rusia mengekspor minyak lewat jalur logistik kurang efisien dan lebih rentan. Analis energi memperkirakan biaya dari satu serangan ini, termasuk perbaikan, kerugian, produksi, dan gangguan logistik, sekitar 850 juta dolar. Dan mungkin operasi paling mengganggu dari Ukraina terjadi pada Agustus 2024 ketika serangan terkoordinasi menggunakan rudal dan drone menargetkan markas armada laut hitam Rusia serta gudang penyimpanan militer terkait di Sevastopol, Crimea. Serangan tersebut menghancurkan beberapa kapal angkatan laut, merusak parah persediaan amunisi, dan melumpuhkan infrastruktur komando serta pengendalian utama. Rusia diperkirakan kehilangan aset militer senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam semalam, memaksanya untuk secara signifikan mengurangi operasi angkatan laut di Laut Hitam dan menyerahkan keunggulan maritim penting kepada Ukraina. Kini, Rusia terpojok dan kehilangan miliaran dolar dalam perang bayangan yang dulu mereka kuasai. Operasi-operasi kotor yang seharusnya menguntungkan Moskow malah jadi beban besar bagi sumber daya militer Putin yang sudah kewalahan. Aparat intelijen Rusia kehilangan agen, pengaruh, dan kredibilitas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap serangan balasan Ukraina makin melemahkan citra kekuatan dan kendali Putin yang telah dibangun hati-hati.
Putin yang putus asa dan semakin terisolasi mulai mendorong negosiasi secara agresif, bahkan sampai secara terbuka mengundang Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Trump ke Moskow.